Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Bambang Brojonegoro, PhD. Yang kami hormati seluruh pejabat Eselon 1, Eselon 2 di lingkungan Kemenristek BRIN, beserta seluruh Kepala LPNK yang telah hadir di sini. Yang kami hormati juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Kepala Badan Litbang Provinsi, Badan Usaha dan Industri Nasional. Dan kami ucapkan selamat datang juga dan selamat bergabung kepada rekan media dan para hadirin yang hadir di meeting room ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan serta yang menyaksikan live streaming YouTube dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Publikasi ilmiah Indonesia bergerak secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, di mana Indonesia berhasil mencapai puncak publikasi tertinggi di ASEAN dalam publikasi ilmiah pada tahun 2018 hingga 2020. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki tantangan ke depan, yakni belum sebandingnya jumlah peneliti, mahasiswa, dan jumlah dosen dengan jumlah publikasi yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengapresiasi dan membangkitkan publikasi di jurnal nasional, pemerintah melalui Kemenristek BRIN melakukan pemeringkatan 500 peneliti terbaik Indonesia berdasarkan Science and Technology Index, SINTA, Series 1 tahun 2020. Di mana hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja publikasi penelitian yang semakin bermutu. Dan adapun pengumuman 500 peneliti terbaik Indonesia akan disampaikan langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Bambang Brojonegoro, PhD. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin sebelumnya untuk mengawali acara, saya akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama akan dilakukan laporan SINTA series, kemudian akan dilanjutkan pada pemutaran video profil SINTA, lalu akan dilanjutkan arahan dan pengumuman SINTA series 1 tahun 2020, yaitu 500 peneliti terbaik Indonesia berdasarkan Science Technology Index SINTA. Setelah arahan, nanti kita lanjutkan dengan sharing session yang akan diwakili oleh 4 peneliti terbaik, kemudian setelahnya akan ada tanya jawab, yaitu press conference antara Menristek Dikti dengan media. Maaf, maksud saya Menristek atau BRIN dengan media. Kemudian terakhir nanti ada penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita masuki acara selanjutnya, yaitu laporan SINTA series. Nah, adapun jalan acara selanjutnya akan diserahkan kepada moderator, kepada Profesor Dr. Heri Hermansyah, STMN, kami silahkan. Terima kasih Bu Dara. Salam Inovasi Indonesia. Selamat datang Bapak Menteri dan para hadirin dalam acara SINTA Series, pemeringkatan 500 peneliti terbaik Indonesia berdasarkan Science Technology Index SINTA. Untuk informasi, dalam acara ini diundang 229 pimpinan dan perwakilan institusi dalam ruang meeting virtual. Selain itu juga diundang perwakilan peneliti terbaik dan juga rekan-rekan media, serta para dosen, peneliti, perekayasa, komunitas ilmuwan diaspora, dan audiens lainnya yang dapat menyaksikan acara ini secara live streaming. Untuk selanjutnya, laporan SINTA series, pemeringkatan peneliti Indonesia berdasarkan Science Technology Index akan disampaikan oleh Bapak Deputi Penguatan Litbang, Dr. Muhammad Dimyati. Waktu kami persilakan kepada Bapak Deputi. Baik, terima kasih Prof. Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Brambang Brojonegoro. Yang kami hormati para rektor, wakil rektor atau yang mewakili, rekan-rekan pejabat di lingkungan Kemenristek BRIN, rekan-rekan pejabat di lingkungan LPNK, rekan-rekan pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga yang hadir pada video conference pada sore hari ini, seluruh hadirin pada video conference, dan rekan-rekan wartawan yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat melaksanakan acara Sinta Series, di mana pada sore hari ini kita akan melaunching 500 peneliti terbaik berdasarkan Science Technology Index. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, Science Technology Index atau nama bekennya kita sebut dengan SINTA, merupakan satu inovasi sistem informasi iptek yang kita develop untuk mengukur kinerja individu, institusi, dan networking-nya dari para peneliti, rekayasa, dan dosen yang ada di Indonesia, dan tentu nantinya akan kita kembangkan untuk seluruh tenaga fungsional yang ada di Republik tercinta. Secara garis besar, ingin kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa Science Technology Index ini dikembangkan pertama kali pada tahun 2016 akhir, pada bulan November, dan di-launching di tengah-tengah rapat kerja para rektor perguruan tinggi negeri di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2017. Dan alhamdulillah di dalam perjalanannya sampai tahun 2020 kali ini, SINTA telah mengelola 194.904 authors yang telah kita verifikasi, dan lebih dari 4.600 jurnals, baik internasional maupun nasional, dan lebih dari 34.670-an buku yang kita kerjasamakan dengan perpustakaan nasional, dan juga di dalam Science Technology Index atau SINTA ini telah dikelola 93.346 jurnal articles, 69.796 conference papers, ada 5.266 book chapters, dan 2.630.000 lebih dokumen-dokumen yang dikelola dan diakses serta diintegrasikan dari Google. Author yang terdaftar dalam Science Technology Index, 74%-nya merupakan teman-teman yang berasal dari dosen-dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan teman-teman yang dari lembaga penelitian KL atau Kementerian Lembaga, termasuk yang di LPNK, tidak sedikit juga yang telah mendaftar dan meregister dalam Science Technology Index ini. Beberapa peneliti maupun dosen serta perekayasa yang belum mendaftar, itu dimungkinkan karena belum mau atau tidak tahu cara mendaftar, dan atau belum punya publikasi. Bapak Menteri yang kami hormati, SINTA sebagai satu trademark yang sudah mulai populer di lingkungan komunitas peneliti dan juga perguruan tinggi, ini merupakan satu sistem yang di belakangnya di-backup oleh banyak subsistem yang sudah terintegrasi dan saling berhubungan atau punya interoperabilitas yang sangat bagus. Di antaranya, SINTA ini adalah
di pendidikan tinggi. Selain itu, Sinta juga sudah terintegrasi dengan satu sistem yang digunakan dalam proses kenaikan jabatan fungsional dosen. Selain itu tentu Sinta dibekali oleh sistem pengakreditasi jurnal nasional yang kita kenal dengan Arjuna. Di samping juga Sinta ini sudah punya interoperabilitas dengan sistem yang lain dan sudah diintegrasikan termasuk dengan Web of Science, Scopus, Google Scholar, sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat, dan juga dengan sistem informasi di Perpustakaan Nasional yang mencakup buku yang ber-ISBN, dan juga sistem informasi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya mencakup kekayaan intelektual, yang di dalamnya ada paten, hak cipta, dan sebagainya. Dan juga Sinta ini telah terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di LPDP. Sampai saat sekarang, Sinta ini telah dimanfaatkan untuk berbagai hal, antara lain seperti pemeringkatan peneliti, pemeringkatan institusi, pemeringkatan perguruan tinggi, fakultas, prodi, dan juga untuk profiling atau profile analysis, baik itu penulis, institusi, prodi, sampai dengan jurnal. Dan pada kesempatan ini, kita akan melaunch 500 daftar peneliti berdasarkan Sinta dengan berbagai kriteria yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Menteri. Dan dari situ kita akan melihat di beberapa perguruan tinggi yang tidak terlalu besar akan muncul para peneliti atau dosen yang ternyata publikasinya luar biasa. Setelah kita trace, ternyata mereka-mereka ini adalah rekan-rekan diaspora yang baru balik ke Indonesia, membantu di perguruan tinggi tersebut, dan mereka sudah punya track record penelitian yang luar biasa di luar negeri selama mereka belajar dan juga sebelumnya. Dan ke depan, roadmap Sinta ini akan kita kembangkan menjadi satu instrumen yang digunakan secara global, dan sekarang tahun ini kita sudah secara formal diaksep untuk digunakan di ASEAN melalui ASEAN COS. Dan kalau teman-teman lihat di Sinta sebelah kanan atas itu ada bendera merah putih, kalau diklik itu sudah mencakup dan kita bisa membuat rankingan untuk teman-teman yang ada di ASEAN dan juga di berbagai negara yang sudah melakukan komunikasi pada kita, terutama di Asia Pasifik. Untuk itu, ke depan, Sinta ini akan terus kita dorong go global dengan potensi yang luar biasa dari dalam negeri yang mengelola peneliti di lebih dari 4.500 perguruan tinggi dan juga peneliti dan prekayasa yang menyebar di seluruh kementerian lembaga. Dan Sinta ini mempunyai beberapa kegiatan rutin atau reguler tahunan, antara lain ada pelatihan verifikator, di mana verifikator ini adalah teman-teman yang secara teknis ditugaskan di perguruan tinggi dan akan membantu kalau ada problem-problem teknis di perguruan tinggi maupun kementerian lembaga yang terkait dengan Sinta dan subsistem yang membackup-nya. Sekarang ini sudah ada lebih dari 1.400 verifikator yang kita latih dan berasal dari lebih dari 1.200 institusi. Selain itu, Sinta juga memberikan award tahunan ya dengan berbagai award yang diberikan di sana, dan juga kita melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong produktivitas peneliti dan prekayasa di Indonesia. Dan beberapa kali kita juga melakukan exchange informasi dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Pak Menteri, demikianlah selintas perjalanan Sinta yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeringkatan 500 peneliti yang mohon kiranya Bapak berkenan untuk dapat melaunch siapa-siapa 500 peneliti terbaik di Indonesia berbasis Sinta ini. Terima kasih.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Baik, terima kasih Bapak Deputi atas laporannya mengenai Sinta Series. Selanjutnya akan dilakukan pemutaran video profil Sinta untuk update perkembangan Sinta dari awal sampai yang terkini. Pemutaran video dipersilakan. Sistem Informasi Riset. Indonesia telah mempunyai sistem informasi dari hulu ke hilir untuk mendukung riset di Indonesia, dimulai dengan portal pencarian material atau bahan bacaan di Garuda, lalu manajemen penelitian dari pengajuan, monitoring pelaksanaan, dan pelaporan di Simliptapmas. Pencarian dan publikasi hak kekayaan intelektual dari DJKI, pemetaan dan tren riset mahasiswa S1 dan pasca sarjana di repositori Rama, pelatihan dan pendampingan penulisan dan publikasi naskah ilmiah secara daring dengan ide menulis, lalu terdapat sistem untuk mengukur terbitan berkala ilmiah, mendapat pengakuan akreditasi nasional. Sistem telaah etika dan integritas akademik di Anjani, yang semua itu bermuara di Sinta sebagai hub untuk pengukuran riset di Indonesia. Penelusuran penelitian nasional. Dalam penelusuran hasil-hasil publikasi peneliti Indonesia, Sinta menjadi hub utama untuk pengukuran kinerja dari publikasi nasional atau internasional yang dihasilkan. Tema penelitian mahasiswa, rekam jejak hibah penelitian nasional, publikasi dari bentuk HKI ataupun keluaran dalam bentuk buku. Fitur-fitur Sinta. Adapun fungsi utama dari Sinta adalah penelusuran, profil analisis, dan pemeringkatan interkoneksi dengan layanan lain untuk integrasi data. Saat ini sudah terdaftar sebanyak 194.904 peneliti Indonesia di Sinta sejak diluncurkan pada 17 November 2016 lalu, dengan jumlah jurnal nasional, naskah buku, naskah di jurnal, di pengindeks internasional, dan naskah di jurnal nasional yang terus bertambah. Baik, selanjutnya arahan dan pengumuman 500 peneliti terbaik Indonesia berdasarkan Sains Teknologi Index yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat para pejabat Ristek BRIN, para pimpinan universitas, yang terhormat para pimpinan lembaga penelitian, LPNK maupun Litbang Kementerian Lembaga, serta Bapak Ibu, para dosen, peneliti, dan para hadirin yang berbahagia. Setelah dijelaskan tadi oleh Pak Dimyati terkait dengan perkembangan dari Sinta dan juga dari video, maka kita mengetahui benar bahwa publikasi itu menjadi sangat penting. Ya, kalau kita lihat
impian kita untuk menjadikan perguruan tinggi di Indonesia bisa dihadirkan sebagai bagian dari world class university, maka tidak ada cara lain kecuali kita meningkatkan publikasi, tentunya di jurnal yang memang berkelas, yang internasional, yang berakreditasi, tapi pada saat yang sama juga tidak berhenti hanya pada publikasi. Kalau kita lihat perankingan perguruan tinggi berdasarkan kegiatan ilmiah, selain publikasi ada juga citasi, citation. Jadi perlunya kita mempublikasikan selain di jurnal yang berkelas, juga pada kualitas dari pembahasan kita di dalam tulisan yang membuat orang-orang lain, ilmuwan lain dari seluruh dunia ingin menjadikan tulisan kita sebagai referensi atau yang kita kenal sebagai citation. Nah, untuk menunjang publikasi dan citasi tersebut, mau tidak mau perguruan tinggi dan tentunya lembaga penelitian harus benar-benar fokus pada kegiatan Litbang Jirap, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang berkualitas. Sehingga tidak hanya pantas masuk kepada jurnal yang memang punya reputasi yang tinggi, tapi juga menjadi rujukan dari banyak pihak sehingga citation index-nya juga menjadi tinggi. Nah, inilah yang kita idamkan akan terjadi pada universitas kita, di mana tidak hanya dharma pengajaran dan pengabdian masyarakat yang berkembang, tapi tentunya dharma terkait dengan penelitian. Nah, kalau kita lihat publikasi di ASEAN, tolong ke halaman 5 langsung. Ya. Kalau kita lihat publikasi di ASEAN, ya, halaman berikutnya, kita melihat bahwa secara kuantitas sebenarnya capaian publikasi Indonesia sudah cukup baik. Bisa dilihat pada kurva yang berwarna merah, itulah Indonesia, di mana kalau mengikuti data tahun 2019, sekali lagi secara kuantitas, secara jumlah, kita paling tinggi ya dibandingkan negara-negara ASEAN. Namun tentunya masih ada catatan, yaitu dua hal. Pertama, mengenai kualitas dari publikasi itu sendiri, ya, karena di sini kita bicara masih kuantitas pada setiap jenis publikasi, tapi nomor satu kita harus juga perbaiki kualitas dari publikasi kita sendiri, dan kedua kita harapkan publikasi yang merupakan hasil research dan development ini juga bisa diproduksi atau dihilirisasi, sehingga nanti manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Nah, dari situ kita tentunya ingin tahu sejauh mana perkembangan baik secara institusi maupun secara individu dalam konteks penelitian di Indonesia. Ya, di halaman berikut pernah ada misalkan suatu ranking atau urutan, halaman berikut tolong, ranking atau urutan di mana peneliti atau dosen di Indonesia dilihat dari capaian menurut Google Scholar, ya. Yang ada misalkan di tahun 2016, ya, ini sifatnya kita flashback, ya, bahwa pernah ada urutan untuk Indonesian Scientist, ya, menurut Google Scholar Citation Public Profile. Nah, dari sini kita bisa melihat, kalau saya ambil 5 yang paling tinggi, tahun 2016 ada Pak Suharyo Sumowidakdo dari LIPI, kemudian ada Pak Yohanes Wiryawan dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, ada Bapak atau Lightheart dari Universitas Indonesia dan ITS, kemudian ada Bapak Suryadi Ismaji dari Universitas Katolik Widya Mandala, dan yang kelima Bapak Ferry Iskandar dari ITB. Nah, di nomor 6-nya juga ada Pak Sumardi Asra yang kita sudah sangat kenal, karena beliau adalah mantan rektor UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini adalah ranking Google menurut Google Scholar untuk peneliti dosen Indonesia, tetapi yang terakhir yang tersedia adalah tahun 2016. Karenanya
kita ingin mengupdate ranking tersebut dengan ranking berdasarkan periode 2017 sampai 2019, tetapi dengan metode yang lebih luas dari yang disampaikan oleh Google tadi. Nah, sebelum sampai kepada ranking Sinta yang akan saya umumkan secara resmi, saya coba melihat bagaimana kalau para peneliti atau dosen di Indonesia ini di ranking khusus Scopus, ya. Kalau di ranking Scopus berarti yang masuk di situ adalah Scopus Age Index, kemudian jumlah publikasi terindeks Scopus selama 3 tahun, ya, baik menurut artikel, conference, ya, kemudian juga citation, serta pada kualifikasinya, apakah Q1, Q2, Q3, Q4 atau yang undefined. Nah, dari data yang kami dapatkan yang terakhir untuk Scopus, ya, ini yang menduduki urutan pertama, ya, dengan 190 dokumen, jadi yang paling banyak adalah Bapak Sarno dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, disusul oleh Bapak Munir dari Institut Teknologi Bandung, kemudian berikutnya ada Pak Rahim, ya, di sini tidak ada institusinya, kemudian ada Pak Hidayanto dari Universitas Indonesia, ada Pak Purnomo kembali dari ITS, ada Pak Sukono dari Pajajaran, dan Sensus dari Universitas Indonesia. Ya. Ini adalah pemeringkatan menurut Scopus saja. Ya. Dan kebetulan kita sudah punya Sinta yang disampaikan oleh Pak Dimyati tadi, yang coverage-nya lebih luas dari Scopus. Coba dilihat dalam halaman ini. Ya. Kalau kita lihat, ya, yang pertama tadi yang Google Scholar atau Acumen tadi, itu hanya berbasis Google Age Index serta Google Citation 3 years. Nah, kalau Scopus, tadi sudah saya sampaikan, Age Index, jumlah publikasi terindeks 3 tahun, baik artikel, conference, maupun citation, serta jumlah publikasi menurut kualifikasi, dari Q1 sampai yang undefined. Nah, Sinta mencoba mencakup semuanya, seperti terlihat di situ, ada Age Index-nya baik Scopus maupun Google, jumlah publikasi terindeks Scopus juga masuk, yang 3 tahun termasuk citation-nya, Google Citation 3 tahun juga masuk, kemudian kualifikasi dari publikasi Scopus selama 3 tahun, dari Q1 sampai yang undefined, dan ditambah dengan publikasi nasional, yaitu dari kategori yang paling tinggi, S1 sampai yang S6 dan juga yang non-S. Jadi intinya ranking yang nanti keluar yang berdasarkan Sinta ini sudah mencakup semuanya. Jadi kita harapkan yang sudah masuk ranking Sinta adalah peneliti atau dosen yang memang punya publikasi secara publikasi internasional dalam skala yang cukup besar, artinya jumlah artikelnya banyak, ya, kualifikasi jurnalnya tinggi, Q1, Q2 misalkan, dan tingkat citation-nya pun tinggi. Ya, jadi tidak hanya bicara publikasi, tapi juga bicara citasi. Plus yang bersangkutan juga aktif di publikasi nasional. Ya, jadi kita harapkan ranking ini sudah benar-benar menggambarkan kondisi yang paling komprehensif dari kualitas peneliti dan dosen yang ada di Indonesia. Nah, kelebihan dari Sinta yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimyati, salah satunya bisa mengukur analisis kinerja dan output riset nasional. Nah, hari ini memang kita fokus pada individu, pada peneliti atau dosen. Tapi juga bisa dihitung berdasarkan institusi. Misalkan kalau kita menggunakan data yang ada, maka pada kondisi 2018 sampai tahun ini, ya, posisi sementara yang paling tinggi outputnya atau paling produktif secara institusi adalah UI, hampir 12.600. Kemudian UGM 9.300, ITB 8.800, kemudian IPB 6.300, mohon maaf, dan Universitas Sumatera Utara 5.000. Nah, ini adalah contoh, kita bisa melihat juga berdasarkan universitasnya.
Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi bagi para pimpinan universitas untuk terus mendorong para peneliti dan dosennya untuk lebih produktif menghasilkan produk ilmiah. Nah, kemudian Sinta juga bisa membuat sistem scoring, baik yang berdasarkan klasifikasi. Nah, klasifikasi ini bisa berdasarkan siapa pengarangnya, authors-nya, apa subjeknya, dan apa afiliasi atau departemennya atau fakultasnya. Dari authors-nya bisa dilihat dari areanya maupun academic grade-nya. Bisa juga selain klasifikasi adalah berdasarkan ranking. Kita bisa melihat ranking 3 tahun seperti tadi yang saya sampaikan untuk universitas tadi. Bisa juga ranking seluruh tahun dari awal sampai akhir. Demikian juga ada formula lain untuk ranking dari awal sampai akhir. Bisa juga kita lihat hanya pada produktivitasnya. Jadi intinya Sinta ini bisa dipergunakan ya untuk kita bisa melihat bagaimana perkembangan baik secara individu maupun institusi kegiatan penelitian yang ada. Ya, jadi kita tidak usah khawatir ya bahwa kita tidak bisa mencakup data ini secara lebih lengkap. Ya. Demikian juga Sinta bisa membuat profil analisis jurnal, ya, khususnya di jurnal nasional misalkan dari S1 sampai S6, ya, di mana S1 ini adalah yang paling tinggi kualifikasinya sampai yang S6, dan ini tentunya bisa digunakan oleh siapapun ya untuk melakukan review terhadap kualitas maupun prestasi dari para peneliti. Ya, tentunya kita tahu bahwa mungkin di tahap awal para peneliti apalagi yang masih menyelesaikan tesis magister atau disertasi S3 itu mungkin lebih banyak di kategori S3 sampai S6. Tapi kita harapkan dalam perjalanannya nanti ketika mereka sudah menjadi dosen atau peneliti penuh, mereka lebih banyak menuju yang S1 maupun yang S2. Ya. Sinta juga telah terintegrasi dan sudah menjadi rujukan dari aktivitas riset Indonesia. Salah satunya dengan LPDP yang saat ini aktif memberikan pendanaan untuk kegiatan riset, ya baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama misalnya dengan DIPI, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selain itu, Sinta juga sudah diintegrasikan dengan berbagai data yang berasal dari perpustakaan nasional, dari kekayaan intelektual, ya karena kelebihan Sinta yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, selain publikasi dan sitasi, kita juga mencakup kegiatan yang terkait dengan intellectual property right, ya, hak kekayaan intelektual termasuk paten. Jadi artinya kita menilai kemampuan peneliti atau dosen tidak hanya dari sekedar kemampuan mereka mempublikasikan di jurnal yang berkualitas, tapi juga pada kemampuan mereka menghasilkan inovasi, ya, yang kemudian berujung kepada paten dan hak kekayaan intelektual. Ya. Dan juga meskipun sekarang Dikti sudah terpisah dari Ristek menjadi bagian di bawah Kementerian Dikbud, namun secara sistem kami masih terhubung melalui Sinta PD Dikti, ya, sehingga apapun data yang dikumpulkan, baik Dikti maupun Ristek ini bisa mengaksesnya. Ya. Nah, khusus dalam kondisi hari ini, pandemi COVID-19, kita juga sudah membuat Sinta COVID-19 yang berisikan daftar atau kegiatan maupun tulisan terkait COVID-19. Ya. Baik dalam penelitian, bisa juga dalam bentuk produk, ya, seperti beberapa produk yang kami launching minggu lalu. Demikian juga tentunya publikasi terbaru, ya, publikasi terbaru yang tentunya kita harapkan bisa memberikan kontribusi bagi penanganan COVID-19 itu sendiri. Nah, inilah sekelumit mengenai Sinta, dan berikutnya saya akan umumkan 500 peringkat kinerja ilmuwan Indonesia tahun 2020. Ya, kalau yang tadi saya sebut adalah Scopus, cuma 5 orang. Untuk yang Sinta, ya karena waktu tentunya tidak mungkin kami menyebut 500 nama, nanti bisa diakses ya di website. Namun kalau boleh saya sampaikan peringkat 1 sampai 20 ya dengan institusinya. Peringkat 1
Bapak Suharyo Sumowidakdo dari LIPI, skor 9.178. Nomor 2, Bapak Agus Sudaryanto dari Muhammadiyah Surakarta, 8.934. Nomor 3, Ibu Indah Suci Widya Hening dari UI, 7.786. Nomor 4, ini yang nomor 1 Skopus tadi, yaitu Bapak Riyanarto Sarno dari ITS, 6.893. Yang kelima, Ibu Musyanti Yudiarti Endang Sukatri dari Poltekkes Kemenkes Jakarta, 4.906. Yang keenam, Mauridi Heri Purnomo dari ITS, 4.853,5. Nomor 7, ini Pak Wakil Rektornya ITB, Pak Gede Wenten, 4.670,5. Kemudian 8, Ahmad Nizar Hidayanto dari UI, 4.659. Ke-9, Evi Yuni Hastuti dari UI juga, 4.181. Ke-10, Pak Abdul Rahman dari UGM, 4.180,5. Nomor 11, Bapak Tole Sutikno dari Universitas Ahmad Dahlan, 4.121. 12, Bapak Ahmad Munir dari ITB, 4.049. Nomor 13, Asep Bayu Dani Nandianto dari UPI, 4.036. 14, Muhammad Basyuni dari USU, 3.972. 15, Bapak Muhammad Hilmi Al-Faruqi dari Universitas Teknologi Sumbawa, 3.932. Ke-16, Ibu Rita Sita Sitorus dari UI, 3.833. 17, Bapak Nur Salam dari Erlangga, 3.807,5. 18, Bapak Aceng Sambas dari Muhammadiyah Tasikmalaya, 3.761,5. Nomor 19, Aridina Susan Silitonga dari Poltek Negeri Medan, 3.744. Dan nomor 20, Bapak Sukono dari Universitas Pajajaran, 3.741. Yang selebihnya silakan nanti dilihat di website Sinta Ristek Brin Go ID _authors. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengumuman mengenai 500 peneliti terbaik berdasarkan Sinta 2017-2019, dan mudah-mudahan ranking ini pertama bisa memberikan motivasi bagi para individu yang namanya ada di situ, ya, sebagai motivasi untuk berprestasi, berkarya lebih tinggi lagi, ya, terutama secara internasional. Yang kedua, untuk para institusinya, kita harapkan institusinya bisa lebih memperbanyak, ya, staf pengajarnya atau staf penelitinya untuk bisa menghiasi ranking yang tertinggi dari Sinta itu sendiri. Dan ketiga, bagi yang namanya belum masuk atau yang institusinya belum masuk, saya harapkan ini akan menjadi motivasi untuk kita makin menguatkan fondasi dari universitas riset yang dikembangkan di masing-masing perguruan tinggi, dan yang lebih penting juga untuk memperbanyak jumlah peneliti dan inovator yang berkualitas, yang tidak hanya mengerjakan penelitian berdasarkan pesanan atau berdasarkan hibah penelitian yang dapat, tapi juga selalu mendorong upaya untuk menghasilkan inovasi melalui hilirisasi hasil riset. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Bapak Menteri atas arahan dan pengumumannya untuk 500 peneliti terbaik berdasarkan Sains Teknologi Index yang selengkapnya dapat diakses di website Sinta. Selanjutnya, dari 500 peneliti terbaik tersebut, kita memasuki acara sharing session dari 4 perwakilan peneliti terbaik yang akan bercerita secara singkat, padat, mengenai diri dan perjalanan karirnya, penelitian unggulan yang sudah dan sedang dikerjakan, intro atas aplikasi dari riset unggulannya tersebut, dan harapan motivasi untuk kemajuan peningkatan kualitas peneliti dan penelitian Indonesia. Untuk perwakilan, kami panggil Dr. Evi Yuni Hastuti. Silakan, Bu. Terima kasih pada Prof. Heri.
Hormat saya untuk Pak Menteri, para pejabat di lingkungan Kemendikbud, BRIN, para rektor, dekan, dan rekan-rekan peneliti yang hadir pada saat ini, dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pakai masker, saya masih di rumah sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya sebenarnya kalau ditanya saya siapa, saya agak berat disebut peneliti karena saya sebenarnya adalah dokter klinisi. Dan kebetulan memang sejak awal ketika saya lulus jadi spesialis, kemudian menangani kasus HIV yang saat itu lagi baru meningkat-meningkatnya di Indonesia. Alhamdulillah saya bekerja di FKUI dan RSCM yang pusat rujukan, berkesempatan untuk bisa melakukan banyak penelitian. Dan tentu bagi kami para klinisi, mungkin melakukan penelitian itu sesuatu yang gimana ya, rasanya berat, bahkan kadang-kadang pasti harus mengeluarkan uang untuk melakukan penelitian, ini sebelum banyak hibah-habah di Indonesia. Tapi saya merasa bahwa pasien kita itu sebenarnya adalah harta karun. Kondisi di Indonesia pasti beda di tempat lain, dan Profesor Samsurijal Jauzi, guru saya, selalu mengajarkan pasien kamu adalah harta. Jadi kita harus belajar dari pasien kita dan menghasilkan yang paling baik buat yang kita hadapi. Nah, sejak itu saya 2009 mulai bergabung dengan Asia Collaborative Research, ini kumpulan para ahli HIV di Asia, dan kemudian melakukan berbagai penelitian bersama berdasarkan data-data observasi, dan dari situlah kita banyak melakukan penelitian dalam bidang HIV dan yang terkait, karena HIV itu kan penyakit yang multi organ, terus kemudian berhadapan dengan banyak masalah psikologi, berbagai infeksi, dan saya terutama penelitiannya fokusnya terutama pada infeksi hepatitis C, dan waktu itu salah satu topik yang pernah kali keluar dari penelitian kita adalah immune reconstitution syndrome untuk hepatitis C yang memang publikasi pertamanya dari Indonesia. Kemudian ketika mulai banyak kasus HIV dari kalangan lelaki suka lelaki, kita juga memulai berbagai penelitiannya untuk mendukung sebenarnya layanannya. Kemudian dan masih banyak lagi studi-studi yang saya ikuti, dan itu juga berkolaborasi dengan INARESPON saat ini dengan Litbangkes. Lalu kemudian saya juga belajar dengan kolaborasi dari University of Western Australia waktu saya mengambil S3. Itu bagaimana mengkombinasikan masalah yang kami temukan di klinis dan dari database science-nya bagaimana, apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa membantu menulis, kemudian menghasilkan sesuatu yang kira-kira akan berguna dengan pada pasien kita. Ketika Sinta muncul gitu ya, saya juga sebenarnya tidak pernah mencoba melihat posisi ada di mana gitu, tapi kemudian ketika Sinta ini dibuat oleh Kemendikbud itu ternyata membuat yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya Sinta, saya kebetulan juga koordinator penelitian di Departemen IPD Penyakit Dalam, itu bisa memotivasi para peneliti lain untuk juga mulai melakukan publikasi, dan alhamdulillah hasil sekarang kita lihat lumayan baik gitu ya. Harapan saya tentu itu kalau untuk penelitian masih banyak sebenarnya kendala yang dihadapi. Demikian juga dengan publikasi. Ya, tentu yang pertama adalah prosedur mungkin harus dipermudah. Perizinan untuk reagen-reagen, kadang-kadang kita masih berhadapan kenapa dengan barang di Indonesia jauh lebih mahal daripada kalau kita melakukan penelitian bersama dengan tempat lain. Dan mungkin kalau sekarang hibah dari Kemendikbud yang saya pikir juga dibutuhkan, kita bisa menghasilkan publikasi yang tinggi nilainya, itu kan biasanya adalah publikasi multinasional, adalah menyediakan juga dana hibah yang bisa dilakukan ketika akan kolaborasi dengan peneliti lain di luar negeri. Yang juga saya temukan mungkin
kalau memang memungkinkan, kalau kita ingin melakukan publikasi di salah satu penerbit, itu biasanya ditanya, apakah universitas kamu bekerja sama dengan Elsevier atau Springer Nature, supaya kita bisa mendapatkan harga khusus. Nah, itu yang kelihatannya di Indonesia juga kita masih belum mempunyai kerjasama dengan para penerbit-penerbit internasional itu. Akhir kata, mungkin pelajaran berharga bagi saya menjadi peneliti, dan tentu pengalaman ini yang penting bagi para peneliti tentu adalah bagaimana kita menjaga konsistensi dan membuat kredibilitas, dan karena peneliti itu sebenarnya adalah amanah, bagaimana kita bisa mengolah gitu, menghasilkan apa yang terbaik dan kita bisa pakai kembali untuk pada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Evi. Selanjutnya Profesor Dr. Abdul Rohman. Kami persilakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menristek, Kepala BRIN, Profesor Bambang Sumantri Brojonegoro, para deputi, para pejabat di perguruan tinggi, kemudian para pejabat di berbagai lembaga penelitian, dan juga rekan-rekan dosen yang kami hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan suatu ungkapan ya atas apa yang telah diberikan oleh negara kepada saya dan juga kepada para tim peneliti. Jadi sebenarnya awal dari saat ini saya sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dengan fokus research pada halal food authentication. Bagaimana melakukan analisis kehalalan suatu produk. Jadi mungkin tidak ada pikiran saya dulu sebagai peneliti di bidang halal sampai akhirnya pada waktu itu Profesor Retno Sunarminingsih, beliau adalah istri dari Pak Bambang Sudibyo, mantan Menteri Pendidikan, dan juga pada waktu itu Profesor Susmindari mengajak kami untuk melihat kunjungan di laboratorium halal di Malaysia, dan saat itu sangat sophisticated sekali instrumen yang ada, sehingga dengan dengan serta-merta Profesor Retno Sunarminingsih bilang ke saya, Pak Abdul, kamu harus sekolah di sini. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya apply beasiswa Dikti dan dapat beasiswa dari Dikti, karena saya ucapkan terima kasih kepada Dikti yang memberikan beasiswa untuk mengambil S3. Dan pada waktu itu saya sekolah S3 itu belum tahu sama sekali apa itu publikasi di jurnal internasional, sampai sehari-hari itu guru saya itu sering bilang, kamu harus publish di jurnal yang ada impact factor-nya, di jurnal yang terindeks oleh Thomson gitu. Dan kadang-kadang juga beliau bilang harus publikasi lah. Sampai saya itu ingat, beliau itu, guru saya itu bilang seperti namanya adalah Profesor Yaakob. Dan itu kebetulan saya satu supervisor dengan Profesor Irwandi Jaswir. Ya, jadi beliau bilang seperti ini, Pak Rohman, suatu hasil penelitian itu akan bermanfaat kalau memberikan kemanfaatan sebaik-baiknya atau seluas-luasnya kepada masyarakat. Mungkin itu mengacu pada khairun nas anfa'um linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Mungkin kalau itu dibilang khairul istiqra anfa'um linnas, sebaik-baiknya penelitian, ya mestinya penelitian yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan setelah itu, kalau tidak setelah itu ya mestinya dipatenkan gitu. Dan kalau yang nomor 3, kalau selanjutnya harus dipublikasikan. Jadi itu yang terngiang-ngiang, sehingga alhamdulillah output penelitian mulai dari pemanfaatan, kemudian publikasi, dan juga paten itu dijadikan sebagai kriteria atau dijadikan sebagai penilaian pada skor Sinta. Bapak Menteri, para pejabat yang kami hormati, jadi
kalau penelitian saya saat ini ya dan sedang dijalankan dan memperoleh beberapa hibah dari Kemenristek itu adalah terkait dengan halal authentication dan bagaimana sekali lagi kita mendeteksi adanya komponen non halal dalam bidang makanan, kemudian kosmetik dan juga farmasi. Mungkin ya karena ini terkait dengan metode deteksi, beberapa metode tadi itu diakreditasikan ya, kalau diakreditasikan ke sistem ISO 17025 2005 pada waktu itu. Jadi beberapa itu masuk ruang lingkup akreditasi. Dan mungkin rekognisi saya di bidang penelitian halal mungkin yang paling berkesan saya pernah menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan tentang bagaimana proses sertifikasi halal di tingkat global. Sekali lagi Pak Menteri, Bapak-bapak dan semuanya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Sinta yang telah memberikan suatu ukuran bagi para peneliti untuk melihat kinerjanya dan juga kinerja institusi yang ada. Sehingga seperti tadi dikatakan oleh Bapak Menteri, kita tahu bagaimana peringkat universitas, bagaimana peringkat ataupun peringkat dari peneliti terkait dengan peringkat Sinta ini. Meskipun demikian kami berharap bahwa ke depan bahwa sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Deputi, Pak Dimyati, bahwa harapannya ke depan Sinta ini akan direcognize, akan dikenal, akan dijadikan sebagai parameter semacam indexing di tingkat internasional. Harapannya bisa setara dengan Scopus atau setara dengan Web of Science, sehingga para peneliti di tingkat global itu menggunakan Sinta itu sebagai rujukannya. Karenanya mungkin ya sebagai harapan ke depan, mungkin penilaian formatting, penilaian dari sistem Sinta itu mungkin ditinjau ulang atau dilihat kembali, karena kalau saya lihat di scoring itu mulai dari komponen A, B, C, D, dan E itu adalah jumlah citasi yang kebanyakan itu di jurnal. Sehingga nanti kami lebih confident kalau melihat, artinya apa, bahwa begitu melihat peringkat Sinta, begitu melihat skor Sinta, itu memang betul-betul menggambarkan kualitas baik individu atau institusi. Dan terakhir sekali, Bapak Menteri, bahwa kalau kita lihat di scoring, kembali ke scoring itu kan sekali lagi berdasarkan pada citasi pada jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus dengan kuartil tertentu Q1, Q2 dan selanjutnya. Harapannya ke depan ini kan sebenarnya adalah jurnal ini kan menjadi ujung tombak atau menjadi garda terdepan bagi para peneliti untuk mempublikasikan. Sehingga kalau jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, dan itu saya tahu sudah sejak beberapa tahun yang lalu Pak Lukman dan kawan-kawan itu sudah mengembangkan luar biasa ya, dan sekarang itu sudah on the track lah pengembangan jurnal. Mungkin nanti lebih diiringi ke para pengelola dan juga para teman-teman yang menjadi di belakang layar pengelolaan naskah, sehingga menjadikan kualitas jurnal itu ke depan akan banyak. Dan saya sebagai pribadi berharap bahwa ada jurnal-jurnal di negara tercinta itu ada yang mulai masuk ke Web of Science. Mungkin seperti itu Bapak Menteri dan Bapak Deputi serta Bapak Ibu yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Profesor Abdul Rahman. Selanjutnya Dr. Muhammad Hilmi Al-Faruqi. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Heri, Prof. Heri, yang terhormat Bapak Menristek Profesor Bambang Brojonegoro beserta jajaran Kemenristek, dan Bapak Ibu pimpinan universitas, lembaga penelitian,
guru-guru besar, para dosen peneliti, dan para hadirin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Al-Faruqi. Saya di sini mewakili Universitas Teknologi Sumbawa, UTS. Saya menyelesaikan S1 saya di Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia di bawah bimbingan Profesor Ahmad Herman Yuwono. Kemudian saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di Chonam National University di Korea Selatan di bawah bimbingan Profesor Jae-ko Kim, yang mana beliau merupakan muridnya dari Profesor Mantiram dan Profesor Goodenough, raih Nobel Chemistry tahun 2019 yang lalu, terkait penelitiannya tentang lithium ion battery. Adapun penelitian saya berfokus pada pengembangan material untuk baterai, baik lithium juga post-lithium battery seperti sodium, potasium, zinc, aluminium system. Secara eksperimen, kami melakukan sintesis material dan karakterisasi material. Di antaranya kita menggunakan X-ray diffraction, kemudian transmission electron microscope. Di sini juga kita menggunakan synchrotron radiation, high energy particle physics. Dan itu digunakan untuk mengungkapkan fenomena-fenomena reaksi yang terjadi saat baterai dioperasikan. Secara teori, kami juga menggunakan first principle calculation untuk memprediksi sifat material. Dan saat ini juga kita mulai mengimplementasikan artificial intelligence dan juga machine learning untuk material discovery untuk aplikasi baterai dan energi material. Saya bergabung di UTS, Universitas Teknologi Sumbawa, pada awal tahun 2018, Pak. Ibu, saya berpikir sebagai diaspora Indonesia di Korea, kita juga ingin berkontribusi untuk Indonesia. Ya, di antara yang bisa saya lakukan adalah merekrut mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi lebih jauh, ya kita rekrut, kita buka peluang-peluang yang ada di Korea Selatan. Ya alhamdulillah sampai saat ini banyak profesor juga yang meminta rekomendasi saya untuk memasukkan mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Dan saat itu juga saya ingin membawa nama Indonesia di dunia penelitian internasional. Apa yang bisa saya lakukan saat itu? Dan gayung bersambut, alhamdulillah ada rekrutmen dari Universitas Teknologi Sumbawa, dan saat itu saya apply dan saya diskusi dengan profesor saya mengenai kemungkinan untuk bergabung di sana. Dan apakah bila saya bergabung, saya boleh membawa afiliasi Indonesia di penelitian-penelitian kami. Dan alhamdulillah profesor sangat suportif, profesor sangat setuju, dan sejak saat itu di penelitian-penelitian kami mulai membawa nama Indonesia dan nama Universitas Teknologi Sumbawa. Dan kita ingin juga di sini terus berkontribusi yang mendukung program pemerintah, ya terutama dalam mengembangkan Indonesia Timur, yang mana ini juga merupakan program pemerintah Pak Jokowi saat ini juga. Dan kami walaupun di luar negeri di sini sebagai diaspora Indonesia ingin juga terus melakukan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Dan sebagai diaspora Indonesia, teman-teman di PPI Dunia juga saat ini tetap berusaha. Di antaranya adalah kita di sini sudah melaunching jurnal yang namanya OISA Journal of Indonesia Emas. Dan saat ini juga saya diamanahkan sebagai editor in chief. Dan kami terus ingin juga berkontribusi dalam mengembangkan iklim penelitian Indonesia walaupun kami secara fisik jauh dari tanah air. Adapun untuk UTS, Universitas Teknologi Sumbawa, saat ini bisa dikatakan masih baru, Bapak Ibu. Usianya baru 7 tahun. Universitas Teknologi Sumbawa ini didirikan oleh Dr. Zulkifli Mansyah, ya Dr. Zul yang saat ini juga menjabat sebagai gubernur dari NTB. Dan alhamdulillah UTS terus berkembang, dan bila kita lihat UTS saat ini seperti miniatur Indonesia. Mahasiswa-mahasiswinya berasal lebih dari 30 provinsi, Bapak Ibu. Dan UTS juga mendapatkan beberapa penghargaan yang prestisius di dunia internasional. Misalnya saja penghargaan iGEM di Boston, itu di United States. Dan baru-baru ini juga salah satu proposal UTS terpilih di Ideathon Indonesia, Kemenristek, dalam menghadapi COVID-19. Dan Sumbawa sendiri, ya, termasuk juga wilayah Indonesia Timur, ini memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang pertanian, peternakan, dan bahkan juga sumber daya mineral. Untuk di bidang saya sendiri, di bidang baterai, saya juga mulai mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di Indonesia, terutama di Sumbawa, dari sisi sumber daya mineralnya. Itu sangat berpeluang sekali Indonesia untuk memajukan teknologi baterai, untuk Indonesia bisa terlibat involved di dunia perkembangan teknologi baterai. Dan akhir kata, Bapak Ibu sekalian, Bapak Menteri, harapan kami pemerintah terus mendukung pengembangan penelitian Indonesia, ya, terutama di Indonesia Timur, dan kami juga mohon supportnya untuk bridging antara universitas dan industri, sebagaimana Bapak Menteri dan teman-teman rekan-rekan di Kemenristek juga ingin yang namanya penelitian kita bisa diproduksi gitu ya, sehingga bisa masyarakat Indonesia bisa menikmati produksi warga Indonesia itu sendiri gitu. Dan akhirul kalam,
maju terus peneliti dan penelitian di Indonesia, terus kita tetap jaga kolaborasi kita, mari kita sama-sama membumikan teknologi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih Dr. Hilmi. Berikutnya yang terakhir Profesor Muhammad Hanafi. Waktu kami persilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Menteri Ristek dan Kepala BIN, Profesor Bambang Sumantri Bojonegoro dan jajarannya, yang terhormat para pimpinan lembaga perguruan tinggi dan lembaga kementerian dan departemen, dan para undangan dan para peneliti lainnya. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada yang telah menunjuk saya sebagai untuk mewakili LPNK. Saya adalah minat saya adalah mengenai kimia bahan alam dan kimia medisinal. Jadi saya fokus pada identifikasi struktur dari bahan aktif suatu tanaman atau mikroba dan melakukan modifikasi struktur meningkatkan aktivitasnya. Jadi saya masuk di tahun 87 dan saya mulai setelah tahun S3, jadi mulai 1997. Untuk meningkatkan waktu itu kita bagaimana, saya kira hal yang penting adalah anggaran dan fasilitas. Jadi pada waktu itu tahun 1997 saya mulai karir riset peneliti bagaimana mendapatkan anggaran riset, khususnya waktu itu dari Ristek, yaitu dari RUT, Insinas maupun dari LIPI, dari unggulan sama dengan luar negeri. Hal yang penting untuk melakukan kerjasama dengan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Samping itu untuk meningkatkan kinerja tersebut, kemudian saya juga melakukan bagaimana meningkatkan atau wawasan saya juga saya mengajar di berbagai perguruan tinggi, yaitu di Universitas Pancasila dan IPB yang di kimia dan farmasi. Jadi saya di Universitas University bidang kimia bahan alam, yaitu kemudian beberapa aplikasi mungkin untuk meningkatkan tersebut juga saya juga melakukan beberapa siswa, itu karena saya hanya mengadakan kerjasama dengan antara peneliti, saya melakukan kerjasama dengan beberapa mahasiswa dan dosen di tinggi dengan mahasiswa S3, S2 dan S1, hampir 150 totalnya ya kira. Jadi saya kira kemudian fokus saya yaitu melakukan modifikasi, selain struktur, yaitu melakukan modifikasi struktur dari beberapa bahan yang sudah, misalnya lovastatin saya modifikasi menjadi lipitor yang digunakan sebagai obat anti kolesterol yang setelah melakukan uji praklinis. Jadi saya kira bidang saya dalam mengenai obat jadi melakukan penelitian yang melakukan disiplin. Jadi mungkin barangkali sebesar. Jadi saya kira itu mungkin kedua mengenai turunan dinas sebagai anti, kemudian turunan analog UK3 sebagai anti kanker juga telah dilakukan uji sampai praklinis. Selain itu, selain publikasi, saya juga sudah melakukan beberapa publikasi itu dan sudah mendapatkan produktif di LIPI tahun 2012. Kemudian saya kira juga kita untuk itu memang hal yang mudah untuk bagaimana supaya digunakan industri. Saya kira nggak perlu kerjasama dengan industri. Jadi saya kira yang tidak ada kaitan yang kita lakukan, tapi sudah kita lakukan sama dengan berbagai industri untuk menghasilkan beberapa senyawa suatu. Yang saya kira mungkin sertifikasi paten dan saya kira itu menjaga komitmen kita dengan kita kerjasama dengan luar negeri. Kita sudah mendapatkan beberapa maupun BK, Osaka City University dan Kobe University. Ini nggak kedengaran nih. Yang saya saat ini lakukan bagaimana melakukan identifikasi struktur di bahan alam Indonesia untuk antivirus hepatitis B bersama dengan Kobe University yang sedang berlangsung.
Kendala utama untuk ini karena memang perlunya dipermudah perizinan pengiriman sampel khususnya. Karena ini izinnya terlalu berbelit-belit, jadi dari LHK cukup. Jadi melakukan, jadi ya mereka kalau tidak ada izin mereka tidak akan melakukan publikasi. Untuk depan memang obat saya kira bukan hal yang mudah, karena disiplin. Baik, terima kasih Profesor Hanafi. Baik, terima kasih Profesor Hanafi. Barusan telah disampaikan sharing session dari 4 orang perwakilan peneliti yang produktif yang hari ini termasuk dalam 500 peneliti terbaik Indonesia. Bahkan diantaranya 3 orang diantaranya termasuk the best 15 besar terbaik. Dan kalau kita petakan, yang barusan memberikan sharing session itu kita lihat kalau dipetakan ada memiliki banyak keterwakilan. Di antaranya misal gender, ya, ada banyak peneliti wanita kita yang memiliki prestasi dan kinerja yang sangat baik. Dalam hal ini misal sudah ditunjukkan oleh Dr. Evi, walaupun S1, S2, S3 dalam negeri, namun dapat melakukan dan menghasilkan riset kelas dunia yang diakui dunia internasional. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi usia, ini Profesor Abdul Rahman mencapai guru besar dalam usia 38 tahun dan saat ini berusia 43 tahun, itu adalah masa usia emas, ya. Masa usia emas untuk menunjukkan dan meneruskan kinerja penelitian terbaiknya. Dan juga kita melihat ada profesor senior kita, Profesor Hanafi dengan usia 63 tahun, juga terus menunjukkan keteladanan dalam menghasilkan produk-produk penelitian dan kinerja penelitian dalam hal publikasi dan paten dan seterusnya. Dan juga kita melihat kita memiliki tunas-tunas muda ternyata. Kita lihat Dr. Hilmi dengan usia 34 tahun itu mampu masuk ke dalam 15 besar peneliti terbaik kita. Dan saat ini tunas-tunas muda seperti Dr. Hilmi ada banyak bertebaran di luar negeri dan banyak juga yang disekolahkan melalui LPDP, sehingga mereka yang kuliah di luar negeri dan menjadi diaspora ilmuwan Indonesia di luar sana itu suatu saat bisa kembali dan kemudian memperkuat dan meningkatkan kualitas penelitian di negeri kita. Kemudian juga dari sisi keterwakilan ada dari perguruan tinggi, ada dari LPNK. Kemudian juga dari wilayah Indonesia Barat ada, dan juga bahkan di Sumbawa pun ada para peneliti kita yang memiliki kinerja yang baik. Semoga dengan melihat peta-peta tersebut, kita memiliki rasa optimis yang sangat besar, sehingga kualitas penelitian kita bisa terus meningkat dan menghasilkan memberikan daya dukung untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab Bapak Menteri dengan media. Untuk tanya jawab ini kita buka 2 termin. Termin pertama kita buka untuk 3 penanya. Kami persilahkan kepada media untuk apabila ada pertanyaan untuk mengacungkan tangan. Terima kasih. Profesor Jasudin, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya setuju dengan statement moderator bahwa peneliti terbaik kita ini mewakili berbagai aspek, gender, usia, dan salah satunya lagi adalah wilayah. Saya kira Universitas Teknologi Sumbawa itu perguruan tinggi yang baru dan ternyata ada anak muda di sana yang luar biasa. Saya mau tanya ke Adinda yang ada di Sumbawa itu. Anda kan di universitas yang baru, lalu fasilitasnya juga pasti
tidak selengkap yang ada di Jawa. Maaf, saya dulu juga pernah jadi peneliti waktu ambil S3 di ITB. Jadi banyak juga penelitian, tapi waktu itu belum ada Sinta, jadi kita tidak terkenal seperti sekarang. Kita juga dulu banyak riset juga dulu, tapi tidak seperti sekarang ada Sinta. Saya mau tanya pengalamannya, gimana cara mengembangkan riset di satu daerah yang agak jauh dari pusat gitu, lalu kemudian di universitas yang baru, ataukah memang riset-riset Bapak itu sebenarnya dilakukannya di alma mater saudara tadi yang ambil S3 di mana itu, di Vietnam atau di mana? Saya kira itu pertanyaan saya. Oke, silakan Pak Sahrul. Oke, tadi kan aku mau bertanya soal tadi kan kalau dosen kan baru 74% yang masuk dalam Sinta. Nah ini bagaimana kalau dari Menristek-Brin untuk mendorong tersebut kan tentu kerjasamanya dengan dikti dari Kemendikbud. Kemudian tadi juga di LPNK juga masih belum banyak. Nah ini seperti apa sih Pak kalau melihat kondisi seperti itu dan mendorongnya bagaimana? Itu sih mungkin untuk ke Pak Menteri dan juga mungkin bisa dijawab ke Pak Dimyati ya, kan yang juga tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, pertanyaannya akan langsung dijawab, yaitu pertanyaan dari Bapak Sahrul kepada Bapak Menteri dan Bapak Dimyati, yaitu bagaimana strategi untuk meningkatkan jumlah author di Sinta yang tadi pada tahun 2016 dimulai masih 0 dan sekarang saat ini hampir mencapai 200.000. Walaupun angkanya sudah sangat besar 200.000, ini komposisinya baru mencapai 74% dari jumlah dosen. Dan kemudian juga para peneliti dari LPNK dan lain-lain juga akan belum bergabung seluruhnya. Ini bagaimana strategi untuk meningkatkan angka dari 74%, kalau memungkinkan bisa sampai 100% seluruh peneliti bisa bergabung dalam. Mungkin memang kayak rekayasa gitu kan jarang nulis. Banyak nulis Pak. Banyak. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Menteri. Ya, saya akan coba jawab ya mengenai tadi partisipasi dosen maupun peneliti dari LPNK. Mungkin tadi ketika kita mendengar sharing session dari 4 peneliti yang masuk kategori 500 peneliti terbaik, ada satu yang menarik untuk kita dengarkan tadi, yaitu karena ada Sinta, maka nama-nama mereka atau nama siapapun yang masuk ke dalam ranking tersebut akhirnya menjadi muncul. Nama-nama mereka yang tadinya mungkin tidak terlalu dikenal menjadi lebih dikenal. Jadi sebenarnya ada insentif yang paling utama dari partisipasi baik dosen maupun peneliti di dalam Sinta, yaitu pertama apa yang mereka sudah kerjakan baik dalam bentuk publikasi, citation maupun paten ya karya atau hak intellectual property itu akan tercatat ya dan orang bisa langsung tahu bagaimana kualitas dari individu tersebut ya. Sehingga nanti misalkan ketika dia butuh kredit ya, kalau dosen itu butuh kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dari lektor menjadi lektor kepala sampai akhirnya jadi guru besar, maka apa yang tercatat dalam Sinta itu sudah menjadi bukti yang sangat kuat bahwa yang bersangkutan memang sudah mengerjakan baik publikasi, penelitian maupun penemuan paten misalkan, ya sehingga tidak perlu ada keraguan lagi. Ini bisa kita bayangkan kalau di zaman saya dulu menjadi dosen dan juga peneliti, kita tidak mempunyai luxury seperti Sinta tersebut, sehingga kalau kita ingin mengajukan kenaikan pangkat, maka benar-benar kita harus bisa menunjukkan bahwa kita sudah publish di jurnal tertentu atau sudah membuat chapter di buku tertentu ya. Ini beda sekali dengan Sinta yang sudah mengcover semuanya ya, sehingga seharusnya logikanya buat seorang dosen itu dia harus secepat mungkin bergabung dengan Sinta. Nah, bahwa masih ada dosen 26% ya yang barangkali belum bergabung, itu pasti ada beberapa alasan ya. Mungkin ada dosen yang mungkin kategorinya masih junior yang memang belum punya karya ilmiah ya, belum banyak atau masih sangat terbatas karya ilmiahnya, atau memang ada dosen yang
barangkali ya dari berbagai universitas, terutama universitas yang masih kecil, yang lebih fokus pada pengajaran, ya. Karena kan seidealnya seorang dosen itu kan melakukan tridharma, ya, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Namun untuk beberapa universitas mungkin penelitian dan juga pengabdian masyarakat mungkin belum terlalu menjadi prioritas. Prioritasnya baru di pendidikan. Tapi yang bersangkutan sudah disebut sebagai dosen, sudah masuk statistik sebagai dosen, sehingga meskipun dia dosen, tapi dia belum bisa terrecord di dalam Sinta karena belum ada karya ilmiah yang cukup untuk bisa masuk dalam database Sinta. Nah, untuk LPNK ya mungkin kita perlu tingkatkan partisipasinya karena mungkin mereka sudah punya komunitas sendiri, yaitu sebagai peneliti yang sekarang menjadi binaan kami di Ristek BRIN, dan tentunya akan saya dorong terus, saya minta mereka untuk segera, ya, artinya tentunya kita harapkan mereka produktif, itu pasti, ya, dan juga kita harapkan mereka benar-benar melakukan penelitian sesuai dengan standar yang sama dengan yang dilakukan oleh perguruan tinggi misalkan. Ya, jadi jangan sampai mereka melakukan penelitian hanya berdasarkan conference atau kegiatan seminar tertentu atau bahkan jurnal-jurnal yang mungkin kualifikasinya masih tidak terlalu tinggi. Nah, inilah cara-cara kita untuk mendorong agar para peneliti dan dosen itu segera bergabung dengan Sinta. Jadi insentifnya jelas, yaitu akan sangat berpengaruh terhadap karir mereka di masa depan. Ya, jadi tidak hanya sekedar urusan administrasi, tapi ini akan langsung berhubungan dengan karir. Itu mungkin tanggapan saya terhadap upaya untuk meningkatkan partisipasi dosen dan peneliti dalam Sinta. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Berhubung waktu juga sudah jam 16.30, moderator undur diri, kami serahkan kepada MC. Silakan Bu Dara. Terima kasih kepada Prof. Heri Hermansyah. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab press conference ini, maka berakhir pula rangkaian acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, PhD. Kemudian juga kepada Bapak Deputi Bidang Riset dan Pengembangan, Bapak Dr. Muhammad Dimyati, serta untuk moderator, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Bapak Profesor Dr. Heri Hermansyah, serta seluruh peserta acara Sinta Seri 1 tahun 2020 ini, baik yang ada di dalam meeting room video conference ini, serta juga peserta yang menyaksikan acara ini melalui streaming YouTube. Selamat sore Bapak Ibu semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.